Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai best practice dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Adapun lokasi tempat praktik adalah SMA Negeri 4 Metro dengan lingkup pendidikan yaitu sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar. Adapun penulis dalam menyusun best practice ini adalah yang pertama Indriana Kusuma Astuti, kemudian Holis Rukmiyati, Marhamah, dan yang terakhir adalah Vera Febrianti Basri. Tanggal pelaksanaan praktik ini adalah Selasa 10 Januari 2023, di mana situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah praktik ini dilakukan adalah yang pertama, ada beberapa peserta didik yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ditunjukkan dengan seringkali keluar masuk kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Mengantuk saat di kelas, fokus pada layar handphone di luar kepentingan pembelajaran seperti bermain games, Instagram, dan WhatsApp, dan tidak memperhatikan pemaparan materi yang disampaikan oleh guru. Ini mencerminkan rendahnya minat belajar peserta didik. Kemudian, kondisi yang kedua adalah hal ini penting untuk dikaji dan diatasi karena minat belajar akan mempengaruhi proses belajar peserta didik dan akan berdampak pada hasil belajar. Kemudian, peran dan tanggung jawab. Yang pertama, guru dan mahasiswa PPL sebagai subjek praktik baik. Kemudian yang kedua adalah peserta didik sebagai objek praktik baik. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik, yang kedua, kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar, yang ketiga, kurangnya pemahaman peserta didik dalam mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, mahasiswa PPL mengamati dan mendata permasalahan yang dialami peserta didik dalam belajar. Yang kedua, mahasiswa PPL melaporkan permasalahan yang ditemui bersama rekan dan guru pamong. Yang ketiga, mahasiswa PPL dan guru pamong berkoordinasi mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, mahasiswa PPL memberikan solusi dengan menginovasi rancangan kegiatan pembelajaran yang tidak monoton dan menarik untuk peserta didik. Menentukan model apa yang digunakan, menggunakan media PPT dan penampilan video pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik, dan menggunakan bentuk kegiatan diskusi kelompok yang berbasis pada pemecahan masalah serta menyelipkan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam melaksanakan strategi ini yaitu guru, mahasiswa PPL, dan peserta didik. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk memenuhi rangkaian strategi tersebut di atas adalah menggunakan model-model pembelajaran seperti PBL dan PJBL. Menggunakan tipe-tipe pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik di kelas, seperti TGT, NHT, dan Talking Stick. Memperluas sumber bacaan yang dapat diakses peserta didik dan mempersiapkan bentuk ice breaking yang dapat memotivasi peserta didik. Refleksi hasil dan dampaknya. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan, yang pertama, dampak dari aksi tersebut adalah peserta didik yang tadinya memiliki minat yang rendah dalam belajar, seperti tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah dilakukan praktik baik, peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ditunjukkan dari perhatian yang diberikan saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, langkah yang dilakukan sangat efektif. Ini terbukti dengan setelah minimal 1 bulan mulai terlihat hasilnya. Yang ketiga, respon yang orang lain berikan sangat positif. Yang keempat, faktor yang menjadi keberhasilan adalah semua langkah-langkah yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik. Dan subjek serta objek praktik baik dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran di kelas.
Dan yang terakhir, pembelajaran yang didapat dari proses ini adalah bahwa setiap peserta didik memiliki motivasi dan minat yang tinggi dalam belajar. Setiap anak memiliki harapan-harapan besar untuk dicapai. Maka bagaimana kita bisa bekerja sama dengan peserta didik untuk mewujudkannya melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta terus bekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah, maka akan membuahkan hasil yang baik. Demikian penyusunan best practice ini, semoga memberikan dampak baik untuk proses pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus-alus kedengeran nggak ini Indri, BTW?